Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang gejala-gejala spiritual yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, atau kalau menurut teori modern sekarang adalah gejala gangguan otak yang tidak dapat dijelaskan oleh teori manapun. Apa saja gangguan otak itu? Monggo kita simak videonya. Jadi apa saja yang dialami oleh para spiritualis dan gangguan-gangguan otak itu? Yang pertama ada prosopagnosia. Prosopagnosia ini adalah kehilangan kemampuan untuk mengenali wajah ataupun barang atau benda yang padahal kita sudah pernah mengenalinya dalam waktu yang lama. Kita sering ketemu teman yang lama, namun tidak bisa mengenalinya sekarang. Mungkin karena perubahan atau mungkin karena daya memori kita yang kurang menangkap atau terlalu banyak tertimbun oleh memori-memori yang baru. Nah, itulah prosopagnosia. Kemudian ada yang kedua adalah Fregoli delusion. Fregoli delusion adalah kita menganggap satu orang yang sedang melakukan penyamaran dalam berbagai wujud manusia atau berbagai wujud peran. Ini banyak terjadi di panggung-panggung sandiwara. Tetapi kita menganggapnya ada di dunia nyata. Jadi ini timbul karena rasa kecurigaan yang terlalu tinggi. Sehingga otak itu memberikan delusion, memberikan anggapan bahwa seseorang ini sedang menyamar dalam berbagai bentuk, entah itu bisa menjadi saudara kita, entah itu menjadi teman kita, entah itu bahkan menjadi pasangan kita. Nah, ini juga sering terjadi, hanya kita tidak menyadarinya. Kemudian yang ketiga ada Capgras delusion. Capgras delusion ini menganggap keluarga kita atau teman kita atau sahabat kita itu dalam satu wujud yang sama. Nah, ini sama halnya dengan kehilangan kemampuan untuk mengenali wajah. Ini biasa terjadi oleh teman-teman atau saudara kita yang mengidap penyakit skizofrenia. Kemudian kita sambung yang keempat adalah l'esprit de colère. Ini kejadian penyesalan. Seringkali kita dihadapkan kepada sebuah pilihan, ke kanan atau ke kiri. Nah, ketika kita memilih ke kiri dan ternyata di situ kita mengalami jalan buntu atau kita mengalami kegagalan, maka dalam otak kita serta-merta langsung berkata, kenapa saya jadi tidak memilih ke kanan? Kalau memilih ke kanan, tentunya saya tidak akan sial seperti ini. Atau ada kejadian, ketika memilih pasangan, kenapa saya memilih A? Sehingga mengakibatkan saya seperti ini. Coba kalau saya memilih B, maka saya akan bahagia. Nah, inilah kondisi penyesalan yang serta-merta keluar dari otak kita. Kemudian kita sambung ada yang kelima adalah presque-fou. Presque-fou ini adalah kita mengalami
kejadian yang sangat membingungkan dan kita merasa asing serta aneh. Dan ini sering kali terjadi di dalam kegiatan-kegiatan keyakinan dan kerohanian. Kemudian yang keenam adalah déjà vu. Déjà vu ini menganggap mimpi tetapi seperti ada di dunia nyata. Nah, ini mulai sering terjadi oleh kebanyakan orang karena seseorang itu kelelahan atau dalam kondisi depresi. Tetapi kalau spiritualis menganggap bahwa ini bisa terjadi karena perjalanan sukma kita. Jadi mimpi itu seakan-akan menjadi nyata atau mimpi itu ada di dunia nyata. Kita sambung yang ketujuh. Yang ketujuh ada jamais vu. Kita sudah mengalami sebuah kejadian. Namun ketika kita mengalami lagi, pengalaman ini terasa asing dan baru. Nah, padahal kita sudah pernah mengalaminya, namun jangka waktunya lama. Nah, ini jamais vu. Kemudian ada yang kedelapan adalah déjà senti. Déjà senti ini adalah di mana kita mengalami perasaan di masa lalu yang penuh ketakutan, penuh amarah, penuh emosi, penuh dendam. Itu keluar lagi ketika ada pengingat entah sebuah kata atau entah sebuah kejadian. Maka inilah disebut déjà senti. Kemudian ada yang kesembilan adalah déjà vu. Ini sering dialami oleh seorang indigo zaman sekarang. Jadi merasa dia sudah pernah mengalami kehidupan di masa lalu dan kehidupan di masa depan. Sehingga dia akan tahu apa-apa saja yang akan terjadi di masa depan. Kemudian kita sambung. Yang ke-10 ada déjà visit. Déjà visit ini adalah seperti kita mengunjungi tempat yang sudah pernah kita kunjungi di masa lalu atau di masa sebelumnya. Inilah déjà visit. Yang ini kebanyakan disalahartikan dengan déjà vu. Maka dari itu kita sambung yang ke-11 adalah yang sering terjadi, yaitu déjà vu. Déjà vu itu sebuah pengalaman atau kita mengalami suatu peristiwa. Nah, peristiwa ini seakan-akan pernah terjadi di masa lalu. Dan ini kita seakan-akan mengalaminya secara nyata saat ini. Nah, inilah déjà vu. Nah, sedulur, itulah macam-macam kejadian spiritual atau yang dianggap kalau sekarang adalah gangguan otak yang tidak bisa dijelaskan oleh teori manapun. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kata saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, 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 matur nuwun.